Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, plus 9. 18 plus 9. Dari dulu emang udah bener ya, Pak Nadiem Makarim itu lebih cocok jadi owner Gojek aja. Udah enak-enak gitu jadi owner Gojek, udah dapat penghasilan yang sudah luar biasa besar, tinggal membenahi Gojeknya biar lebih bagus lagi, biar lebih bermanfaat lagi, value-nya biar lebih naik lagi, dan semuanya lah biar jadi nomor 1 di dunia gitu kan. Tapi herannya kenapa malah ikut nyemplung ke dunia politik yang sudah jelas-jelas ya, kita tahu sendirilah semuanya politik di Indonesia ini kan seperti ini, dan ujung-ujungnya apa ya, itulah sesuatu yang jauh dari ekspektasi, yang kemungkinan bisa aja kan banyak orang yang bilang, mungkin di jutaan orang itu pasti berpikir yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini Pak Nadiem ini jadi kambing hitam, mungkin juga ada yang berpikir begitu ya, mungkin juga ada yang berpikir ini Pak Nadiem ini korban, mungkin ada yang berpikir juga ini Pak Nadiem ini adalah sosok pelaku, dan banyak lah, karena ya wajar lah, karena banyak orang pasti banyak sudut pandang dan pasti banyak cara berpikirnya juga. Tapi terlepas dari itu, saya harap ini jadi pelajaran yang berharga banget, bahwa tidak semua pengusaha itu harus jadi politikus kok. Sepertinya menurut saya begitu ya, tidak semua pengusaha yang besar itu ujung-ujungnya harus jadi politikus. Walaupun memang ada teori-teori yang bilang bahwa ketika perusahaannya sudah besar, maka dia harus merapat ke politik demi mengamankan aset, demi memperluas jangkauan, demi mengamankan eksistensi dan lain sebagainya. Memang ada yang teori seperti itu, cuman lagi-lagi tidak semua harus ujung-ujungnya seperti itu, tidak semua harus ujung-ujungnya lari ke politik, lari ke keikutsertaan politik lah, tidak semua. Toh kan bisa kita kerjasama dengan pihak politikus tanpa kita terlibat langsung di dalamnya gitu. Jadinya kan ujung-ujungnya ketika ada permainan politik yang tidak dia ketahui, ya seperti Pak Nadiem inilah kasusnya. Terlepas dari orang berpikir seperti apa, cuma dari sudut pandang saya pribadi yang saya yakini, ya saya mengutip dari perkataannya Panji Pragiwaksono. Menurut keyakinan saya, nah ya kan, menurut keyakinan saya ini ada batu di balik udang nih kayaknya nih ya kan. Nah, terlepas batunya apa, udangnya apa ya kan, itu ya saya serahkan ke netizen semuanya lah. Silakan kalian berkomentar sudut pandangnya seperti apa. Apakah mungkin teman-teman menganggap bahwa Pak Nadiem ini adalah korban, atau Pak Nadiem ini adalah pelaku, atau Pak Nadiem ini hanyalah kambing hitam, atau apapun itu, terlepas lah, silakan tuangkan sudut pandang teman-teman. Silakan keluarkan naluri intel teman-teman di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng di sini. Apapun itu gitu. Yang pasti saya sih kalau untuk masalah politik tidak terlalu pengen banyak komentar ya, sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini teman-teman. Jadi hanya saja yang saya garis bawah itu tadi, tidak semua perusahaan yang sudah besar itu harus lari ke politik. Walaupun tujuannya demi mengamankan aset, saya rasa bisa kok mengamanin aset itu melalui perbaikan sistem, penambahan value, tanpa harus terjun ke politik dan tanpa merapat ke politik pun. Sebenarnya itu menurut saya sih, menurut keyakinan saya, itu adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan.
gitu kan. Bisa aja kan kita nambahin value nih, dulunya misalnya Gojek terlalu over dalam kapasitas penerimaan driver misalnya, sehingga driver makin banyak dan penggunanya juga makin sedikit. Kenapa penggunanya sedikit? Lah salah satu penggunanya juga, sebagian penggunanya juga jadi driver kan gitu ya. Ini logika aja, logika matematika aja. Ketika makin banyak orang yang menjadi driver, maka otomatis penggunanya pun makin sedikit. Belum lagi ditambah ada saingan-saingan baru yang makin hari kan makin nambah aja tuh jumlahnya. Nah makanya sebaiknya kan ini harus segera direvisi, harus segera direvitalisasi lah kalau bisa. Jadi value-nya harus dibenerin lagi, dan secara tidak langsung kalau value-nya sudah naik, kalau orang mencintai produknya, ya otomatis perusahaannya pun akan stabil. Nah kita lihatlah di perusahaan-perusahaan lain, kayak semacam misalnya sabun cuci yang kita tahu apa, terus pasta gigi yang kita tahu apa lah. Kan orang banyak menyebut bahwa Pepsodent, walaupun bodo amat lah ini mau endorse mau enggak ya, kan di benak kita tuh kayak gitu. Sabun bukan sabun sih, deterjen cuci kan kita tahu Rinso itu melekat betul, dan Gojek pun hampir tembus ke arah sana, tinggal ya value-nya aja ditambahin gitu. Terus si drivernya kasih aja bonus yang banyak, toh aplikator itu kan dapat cuannya juga dari driver ini. Berilah mereka kompensasi yang layak, berilah mereka pendapatan yang layak, jangan cuman sebatas pengen keuntungan sepihak aja, biar semuanya juga sejahtera, nggak ada komplainan dari manapun. Menurut saya sih tinggal dibenerin sistemnya aja, nggak perlu nyemplung ke politik. Toh kalaupun nyemplung ke politik, mending kalau kitanya ngerti betul tentang politik, nggak kegerus sama isu apapun, nggak kegerus sama kasus-kasus apapun gitu, kalau kitanya sudah paham. Tapi kalau misalnya kita cuma sebatas ikut-ikutan gara-gara ada yang endorse, misalnya partai A, partai B, partai C itu endorse misalnya mendukung kita buat jadi naik ke politik, terus kitanya belum tahu sistem politik, ya ujung-ujungnya kan ya begitulah kira-kira. Ya udah kepanjangan kayaknya nih guys, tapi ya pokoknya lihat sendiri deh komentar-komentar teman-teman nanti seperti apa di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Dan beginilah faktanya. Saya udah bingung nih kalau urusan ke politik, ngomongnya mau apa, ngeri. Saya mau komentar ini itu ngeri. Saya bukan Rocky Gerung soalnya yang bisa komentar pedas. Saya pernah dulu punya komentar pedas, akun saya hilang guys. Nah, makanya saya sekarang mau tiarap aja deh, mau ambil aman nih guys. Oke ya, bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tolong ya bantu channel ini supaya bisa berkembang dan membenahi lebih baik lagi ke depannya. Thank you.